Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Nando Mufasa, mahasiswa baru Universitas Negeri Malang tahun 2021. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil, offering E23. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita harus bermadzhab. Nah, banyak orang yang bertanya apakah kita perlu bermadhab. Madhab secara bahasa adalah sebagai tempat pergi atau jalan. Kemudian secara istilah, madhab diartikan sebagai pandangan atau pendapat seseorang dan tokoh atau kelompok tentang hukum-hukum yang mencakup sebuah permasalahan. Dalam perjalanan hidup kita, banyak dijumpai berbagai pertanyaan dan pernyataan tentang madhab itu sendiri. Misalnya, sebagian orang mengatakan bahwa kita wajib memiliki madhab tertentu dalam beragama dan jangan sampai meninggalkannya. Benarkah demikian? Atau ada sebuah pernyataan, mengapa kamu bermadhab? Padahal perintahnya kan rujuklah Al-Quran dan Sunnah. Dalam I'lamul Muwaqqi'in ditemukan penegasan bahwa tidak wajib untuk mengikuti madhab tertentu. Karena yang namanya kewajiban adalah jika diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu untuk diikuti agamanya. Namun diwajibkan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan telah berlalu beberapa generasi, namun mereka sama sekali tidak berpegang dengan satu mazhab tertentu. Tetapi pendapat itu tidak menjadi hukum yang mutlak. Tetap kita diperbolehkan untuk mengikuti madhab tertentu dengan catatan. Pertama, mengikuti atau mempelajari madhab tertentu hanya sebagai wasilah perantara saja dan bukan merupakan tujuan akhir. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti madhab tertentu. Kedua, apabila dengan mengikuti madhab tertentu itu dapat menghilangkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Mengikuti madhab adalah pilihan terbaik dan hal ini diperbolehkan. Dari kesimpulan di atas bahwa kita perlu bermadhab. Mengapa demikian? Coba kita lihat secara nyata kondisi zaman kini. Rentang perjumpaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu jauh. Sudah tentu dalam mengikuti jejak keteladannya serta memperoleh pemahaman yang sejati terhadap Al-Quran, kita memerlukan jalan atau sebuah metode. Jalan itu terbuka lebar dalam bermadhab, di mana kesimpulan segala hukum syariat telah diuraikan oleh para mujtahid yang terpercaya, ulama-ulama yang faqih dalam agama. Misalnya 4 mazhab yang masyhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketidakmampuan kita dalam kefaqihan bahasa Arab maupun agama akan teramat sulit untuk mencapai kefahaman sejati terhadap teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, beserta kesimpulan hukumannya. Dengan mengambil madhab sebenarnya kita telah memudahkan diri sendiri untuk lebih dekat terhadap pemahaman pada Al-Quran dan Sunnah dengan segala keterbatasan ilmu. Berbeda halnya jika kemampuan kita melebihi ulama-ulama 4 madhab tersebut, tentunya kita bisa mendapatkan pemahaman sendiri terhadap konsekuensi hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi memilah bermadhab sebuah penyadaran diri kita tidak sepenuhnya mampu dan kuasa untuk memahami teks-teks wahyu secara sendirian di zaman yang sebentar lagi ini mungkin akan usai. Wallahu a'lam. Memilih bermadzhab adalah menjaga keilmuan ulama-ulama terdahulu agar segala yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetap hidup dalam setiap perjalanan umat manusia. Bermadhab adalah langkah praktis untuk menjalankan ajaran Islam. Mengingat sejauh ini tidak ada pakar atau ahli yang mampu menjelaskan cara berislam secara langsung dari Nabi. Namun demikian, dalam bermadhab ada kaidah dan aturan yang harus dipenuhi, yaitu tidak taklid buta, menghindari sikap primordial terhadap madhab, tidak boleh membela madhab secara overdosis. Lalu, bolehkah seseorang mendirikan madhab sendiri? Tentu saja boleh, asalkan ia mampu menafsirkan dan menyimpulkan sendiri secara detail ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang. Bahkan orang yang tingkat keilmuan sudah mendalam seperti Imam Al-Ghazali pun tetap menganut kepada satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Beliau tetap bermadhab meskipun sudah pandai mengistinbatkan hukum sendiri.
Dalam Islam sebenarnya terdapat banyak madhab. Di antara para madhab ini ada yang memiliki banyak murid, lalu para muridnya mengembangkan dan menyebarluaskan ajarannya, sehingga mendapat banyak pengikut dan terkenal sampai sekarang. Namun ada juga madhab yang tidak memiliki banyak murid dan sedikit yang mengembangkan serta menyebarluaskan ajarannya, sehingga lambat laun kurang populer dan hilang tidak dikenal lagi. Contohnya madhab Auza'i, madhab Asy'ari, madhab Dahiri, dan lain-lain. Saat ini hanya 4 mazhab yang populer, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Masing-masing memiliki cara sendiri dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak heran jika perbedaan pandangan. Walaupun mazhab dalam Islam terbilang banyak, bukan berarti umat Islam lagi tidak memiliki kesatuan dalam akidah. Semua perbedaan ini tidak dapat disalahkan. Perbedaan ini tetap tidak mengeluarkan Islam dari jalur akidah, karena setiap mazhab pasti sudah melakukan ijtihad. Lalu bagaimana seorang muslim menentukan sikapnya dalam bermadhab? Kita tidak wajib berpegang pada satu pendapat saja. Akan tetapi harus ingat bahwa kita tidak boleh menggampang-gampangkan agama. Dalam artian kita tidak boleh menggabungkan hukum yang mudah-mudah saja. Contohnya menurut pandangan Imam Maliki boleh menikah tanpa wali, lalu pandangan mazhab Hanafi memperbolehkan nikah tanpa saksi. Bukan berarti kita boleh menggabungkan keduanya. Pandangan ini menikah tanpa wali dan saksi. Perlu diingat, jika kita sudah mengikuti satu mazhab, janganlah menyalahkan mazhab yang lain. Hindari sifat fanatisme atau berlebihan, karena di zaman Rasulullah para sahabat sudah berbeda pendapat. Ya, cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.